Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat yang 146 ini memberikan solusi, ya. Solusinya ada 4, ya. Agar kita dimasukkan dalam barisan orang-orang beriman yang diakui keimanan kepada Allah. Kemudian kita akan dibalasi oleh Allah keimanan kita dengan surga. Maka agar kita terbebas, terhindar dari sifat-sifat munafik ini, kata Allah Subhanahu wa taala yang pertama, ya, tabu, yaitu bertobat kepada Allah. Ada kesempatan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah bertobat kepada Allah, maka syarat yang kedua, wa aslahu, memperbaiki amal-amal kita. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya taubat. Kemudian setelah kita bertobat kepada Allah, memperbaiki amal-amal kita. Yang kemarin amal kita hanya untuk sekedar mencari pujian dari manusia, mencari popularitas dari manusia, mencari jabatan hanya untuk duniawinya, menjual ayat-ayatnya demi kepentingan-kepentingan duniawi dirinya atau organisasinya atau apapun namanya. Kemudian dia melangkah memberhentikan semua itu sehingga semua amalnya diperuntukkan hanya untuk Allah dan Rasulnya, membela agama Allah Subhanahu wa taala untuk akhiratnya. Wa tasamu billahi, langkah syarat yang ketiga adalah senantiasa berpegang teguh kepada agama Allah ini. Berpegang teguh dengan ajaran agama Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada sebetulnya yang kita kehendaki dalam kehidupan ini siapapun kecuali bagaimana kita hidup ingin tentram, pengen bahagia, pengen masuk surga, tidak punya masalah. Tapi banyak orang yang lupa kalau dunia yang kita pijak, dunia yang kita tempati, dunia yang hari ini kita ingin hidup bersama-sama ini, kalau ini adalah dunia yang semua ada ujian dan dunia ini sifatnya fana. Ada harapan bagi orang-orang beriman. Kalau andaikan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan, ya, kabar gembira kepada kita berupa akhir dari semuanya ini, pertarungan, pengorbanan yang kita berikan kepada Allah dan Rasulnya, kepada agama ini, kalau kita tidak punya masa depan yang sesungguhnya nanti di surga, sungguh kita kecewa. Tetapi kita masih punya harapan yang besar di balik, ya, pengorbanan yang kita berikan kepada Allah dan Rasulnya dan agama ini. Kemudian di balik keistiqomahan kita di dalam beragama ini, di balik kesabaran kita di dalam beragama ini, kita akan mendapatkan satu, saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dicintai oleh Allah. Yang kita harapkan zajak kita adalah surga, balasan kita surga. Maka dalam Al-Quranul Karim, ya, di surat Al-Imran di ayat 185, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pasti orang yang mati, orang yang hidup itu pasti akan mati. Tapi apa yang kita harapkan dari peristiwa kematian dan akhir kematian itu? Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, yang kita dijauhkan dari neraka kemudian dimasukkan dalam surga, maka itu adalah sebuah kenikmatan yang abadi, kebahagiaan yang abadi, kemenangan yang abadi. Kemudian kita tidak ada kesusahan, kita tidak ada pengorbanan, dan kita tidak ada beribadah kepada Allah kecuali kita hanya menikmati bagaimana perjumpaan dengan Sang Khalik nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mesti harus kita harapkan. Inilah yang harus mesti menjadi cita-cita besar kita dalam kehidupan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi yang paling terbaik apabila kita mendapatkan dari sifat-sifat munafik dalam diri kita, karena tidak terlepas, yakin kita semua ini ada sifat-sifat kemunafikan. Ya, ada sifat-sifat kemunafikan di dalam diri kita. Bahkan kata Nabi SAW, barang siapa yang hidupnya tidak ada cita-cita sedikit pun dalam mati syahid membela agama Allah, maka sungguh mereka ini matinya dalam cabang kemunafikan. Bayangkan, tidak ada cita-cita untuk mati syahid saja dalam membela agama Allah ini. Rasulullah SAW memvonis matinya kamu adalah mati dalam cabang kemunafikan. Ini baru seperti ini, belum yang lainnya. Apabila kita berjanji mengingkari, apabila kita berkata dusta, apabila dikasih amanah berkhianat,
Ini kalau kita letakkan ini semuanya satu persatu dalam timbangannya Allah, kita ini kena sifat munafik semuanya. Berapa orang Islam yang dikasih amanah berkhianat? Tidak sedikit, bayangkan. Baik secara instansi maupun kita sebagai seorang kepala rumah tangga, sekalipun kita dalam individu, berapa banyak kita yang dikasih amanah tidak ditunaikan. Bahkan kita berkhianat dengan amanah-amanah Allah yang dibebankan pada kita. Amanah Islam, amanah agama, agama anak, amanah istri, banyak sekali yang tidak kita tunaikan. Kalau kita masuk dalam kacamata akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sungguh kita ini masuk dalam kategori orang-orang yang dicap dalam cabang kemunafikan. Naudzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah. Dan yang terakhir adalah wa'tasamu, kemudian wa akhlasu, kita mengikhlaskan semua amal itu hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Faulaika ma'al mu'minin. Kalau 4 syarat ini sudah kita tunaikan, bertobat kepada Allah, kemudian memperbaiki amal kita, berpegang teguh kepada agama Allah, kemudian mengikhlaskan semua amal-amal ini, din ini untuk Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada kita, faulaika ma'al mu'minin, maka sungguh mereka ini akan bersama orang-orang mukmin di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam 2 ayat surat An-Nisa 145 dan 146. Semoga kita terhindar dari sifat-sifat munafik, dan semoga kita dijauhkan dari nerakanya Allah yang paling terbawa, dan semoga kita dimasukkan dalam barisan orang-orang beriman di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.